Hari ini kita sudah kedatangan tamu ya, Bapak Mahesa Yuda Kumbara. Selamat bergabung, Pak. Sepenting apa sih kita mendaftarkan kekayaan intelektual tuh? Jadi gini, kalau KAI ini sangat penting untuk daftar. Mungkin teman-teman tahu yang paling terkenal tuh Pak ya, paling yang kita tahu seperti biasa tuh merek ya, terus ada hak cipta karena kan terkait sama cover lagu gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Abicara. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai kekayaan intelektual supaya lebih mendalam dan teman-teman juga tahu apakah itu kekayaan intelektual. Sebelumnya kita memperkenalkan diri dulu. Saya Riza. Saya Nabila. Dan hari ini kita sudah kedatangan tamu ya, Bapak Mahesa Yuda Kumbara. Selamat bergabung, Pak. Bapak Mahesa Yuda Kumbara ini selaku ekspertis di bidang hak intelektual di Ambadaren Partners. Oke. Ini kita manggilnya Bapak siapa nih? Bapak Mahesa atau Bapak Yuda? Bapak Yuda saja. Bapak Yuda. Oke. Oke, Pak. Nih Pak, kan kita udah sering dengar nih ada HK, ada yang bilang KI, ada yang bilang HKI, ada yang bilang HAKI. Itu tuh sebetulnya untuk kekayaan intelektual itu sendiri cara penyebutan yang benernya itu HAKI, HKI atau KI sih Pak? Baik, sebetulnya kalau kita membahas terkait KI ya, sebetulnya KI ini baik HKI maupun KI itu sebetulnya semuanya benar. Memang dulu kita menyebutnya itu HAKI, hak atas kekayaan intelektual. Kemudian ada HKI, hak kekayaan intelektual, dan sekarang KI. Kalau kita runut dari sejarahnya memang ada perubahan penyebutan. Jadi sebelumnya itu haknya itu sudah hilang karena memang di WIPO-nya sendiri itu tidak dipakai lagi atau tidak dipakai right-nya itu yang right sebagai haknya itu. Oleh karena itu di Indonesia pun akhirnya kita disesuaikan, akhirnya kata hak di kekayaan intelektual itu dihapuskan. Nah, jadi itu juga yang dipakai di DJKI ya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dulunya kan DJHKI, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Yeah. Sekarang itu sudah tidak dipakai, jadi DJKI. Jadi memang kalau kita bahas KI itu ya itu merunut kepada hak yang timbul akibat dari atau hasil daripada olah pikir manusia yang menimbulkan suatu karya ataupun penemuan yang sebetulnya bermanfaat bagi kehidupan manusia. KI itu memiliki nilai tambah dan juga bersifat atau bernilai ekonomis seperti itu. Oke Pak, tadi kita sudah mengerti nih akhirnya mengenai hak kekayaan intelektual. Tapi sebenarnya hak kekayaan intelektual itu ada beberapa sih Pak jenisnya gitu. Karena yang mungkin teman-teman tahu yang paling terkenal tuh Pak ya, paling yang kita tahu seperti biasa tuh merek ya. Terus ada hak cipta karena kan terkait sama cover lagu gitu ya. Orang tuh lebih aware lah seperti itu. Sebenarnya tuh ada berapa sih Pak jenis hak intelektual? Jadi sebetulnya kekayaan intelektual itu merupakan induk ya dari beberapa karya atau penemuan tadi, yaitu beberapa karya itu salah satunya adalah atau saya sebutkan paten, kemudian merek, kemudian hak cipta, desain industri, rahasia dagang, dan ada juga indikasi geografis seperti itu. Oke. Ya, ini masih agak blunder nih Pak, kalau misalnya untuk merek sama hak cipta kan kita sering banget denger ya. Tapi kalau misalnya untuk paten, desain industri, itu kan agak jarang juga kita dengar ya. Kayak asing banget ya dengerin kita tuh. Ada bisa dicontohin nggak Pak, misalnya di sekitar kita tuh bisa dilihat di mana gitu seperti paten. Saya coba kasih contoh yang sederhana ya. Artinya mungkin kita semua pernah ke restoran fast food gitu ya. Nah di situ kita bisa melihat, kita awal coba dari merek ya. Jadi kalau misalnya restoran itu kan punya nama, misalnya apa gitu ya. Nah itu merupakan merek. Kemudian kalau kita kalau kita pindah ke paten, di situ kita juga bisa temukan. Contohnya adalah kalau kita sudah pesan kan ngambil saus tuh.
Iya. Nah, saus itu kan ada alat yang untuk Untuk enak kita tekan itu Pak ya. betul, untuk kita mengambil sausnya. Nah, itu merupakan salah satu contoh paten. Ya, termasuk paten sederhana begitu. Oke. Kemudian kalau kita lihat lagi kepada desain industrinya. Nah, itu desain industri itu misalnya kalau kita pesan boxnya ya. Biasanya boxnya itu kan dia kan kalau desain industri itu penampakan ya, yang artinya dia mempunyai kesan estetis gitu. Nah, itu terkait boxnya. Kemudian ada lagi rahasia dagang. Nah, rahasia dagang ini sebetulnya adalah misalnya si restoran fast food ini punya resep. Nah, resep ini kan akan diketahui oleh para pegawainya. Bagaimana caranya supaya resep ini tidak disebarluaskan, karena ini kan merupakan aset daripada perusahaan yang tidak boleh diketahui oleh pihak lain, oleh publik gitu, yaitu dengan rahasia dagang contohnya seperti itu. Berarti kayak ada satu restoran fast food yang punya 11 resep rahasia, itu maksudnya rahasia dagang ya? Itu nanti didaftarkan tapi bukan resepnya ya, artinya dia membuat perjanjian dengan karyawannya dan perjanjian ini yang didaftarkan. Artinya ada ikatan atau ada perjanjian antara karyawan dan perusahaan seperti itu. Kalau untuk KI ini nih Pak, untuk dapat perlindungannya itu kita harus daftar ya Pak untuk dapat perlindungannya. Nah, sepenting apa sih kita mendaftarkan kekayaan intelektual tuh? Jadi gini, kalau KI ini sangat penting untuk didaftarkan. Kenapa? Hasil dari kan gini, kalau kita bahas KI ini adalah kekayaan. Kekayaan ini tidak bisa hanya didapat misalnya kita hanya dengan membeli, tapi dengan curahan tenaga, pikiran, gitu ya. Semuanya sudah dikeluarkan, tapi ketika tidak didaftarkan, ini haknya tidak terlindungi. Hasil yang kita buat itu tidak terlindungi, sehingga kalau tidak didaftarkan, pihak ketiga siapapun bisa menggunakannya. Karena kita tidak punya sebagai dasar hukum untuk memiliki perlindungan ini. Dengan kita daftarkan, penemuan kita atau merek kita itu bisa dilindungi, sehingga ketika ada pihak ketiga yang menggunakan, kita bisa mengajukan gugatan. Tapi kalau kita tidak didaftarkan, kita tidak punya dasar hukum untuk melakukan gugatan terhadap pihak ketiga yang menggunakan KI kita itu. Gitu. Itu kan berarti haknya kita sebagai pemilik KI ya Pak. Tapi setelah didaftarkan itu ada nggak sih kewajiban dari pemilik KI-nya gitu? Kewajiban untuk maintainnya gitu. Ya, sebetulnya kalau untuk hak cipta sih sebetulnya tidak ada ya. Tapi kalau untuk paten itu ada biaya pemeliharaannya, itu harus dibayarkan tiap tahun. Jika tidak dibayarkan tiap tahun itu akan dihapuskan. Paten yang bisa diberi. Kemudian kalau merek pun itu bisa diperpanjang setiap 10 tahun sekali. Nah, itu selama dia diperpanjang dia akan berlaku terus seperti itu. Kalau desain industri saat ini tidak ada perpanjangan dan berlaku untuk 10 tahun. Setelah 10 tahun menjadi public domain. Begitu pula dengan paten seperti itu. Jadi kalau untuk paten dan desain industri itu nggak perlu diperpanjang, nggak bisa diperpanjang ya. Baik. Nah, jadi penting banget ternyata ya untuk daftar KI ya. Penting, baru tahu ternyata tuh segitu pentingnya ternyata untuk daftar KI, karena ternyata di masyarakat luas itu perlu tahu mengenai KI ini disebabkan karena masyarakat belum terlalu aware gitu mengenai KI. Betul. Memang karena kita itu banyak manfaatnya ya ketika memiliki HAKI dan didaftarkan. Salah satunya ialah mendorong kreativitas, mendorong bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti itu. Itu oleh karena itu sebaiknya untuk yang memiliki KI segera didaftarkan agar KI-nya itu bisa dilindungi dan memiliki kepastian hukum. Gitu. Nah, jadi teman-teman di rumah yang punya kekayaan intelektual itu baiknya untuk didaftarkan ya Pak Yuda ya, supaya kita dapat perlindungan atas kekayaan intelektual milik kita juga. Iya. Oke, dan terima kasih teman-teman yang udah dengerin podcast kita hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua, dan jangan lupa buat ikutin sosial media kita di Instagram, di YouTube, Facebook, Twitter juga, di Ambadar and Partners Official. Nanti di sana banyak informasi terkait dengan
kekayaan intelektual. Nah, ya, dan buat teman-teman juga yang punya pertanyaan mungkin bisa diajukan di kolom komentar atau misalnya di sosial media kita. Nanti kita bakal bahas juga di sini, tentunya dengan ekspertis juga seperti Pak Yuda. Nah, makasih Pak Yuda atas Oke, waktunya. terima kasih Pak Yuda ya. Oke. Baik, kita ketemu lagi teman-teman. Bye bye. Keren ya. Jadi Rehan ini salah satu ekspertis di Ambadari Partners ya. Betul. Dia masalah hak cipta ya betulan. Iya. Nah, kalau misalnya kayak tadi nih yang Mas bilang dia kan tadi upload lagu ya. Upload lagu terus Cover bisa lagu. terus